Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syawal Studio. Kali ini saya akan menceritakan kisah Atta bin Abi Rabah menjadi mulia karena ilmu. Atta bin Abi Rabah dahulunya merupakan seorang budak dari Habasyah. Ia adalah budak milik seorang wanita penduduk Makkah bernama Habibah binti Maisaroh bin Abi Husaim. Ia membagi waktunya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ia membagi waktunya dengan sang majikan, memenuhi hak-hak dari majikannya. Kemudian, ia membagi waktunya dengan Rabb-Nya, tenggelam dalam kehusyukan, beribadah dan ikhlas karena Rabb-Nya. Dan terakhir, ia membagi waktunya dengan ilmu. Atta bin Abi Rabah setelah merdeka, waktunya bersama ilmu ia gunakan dengan cara mendatangi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup untuk meneguk telaga ilmu yang luas dari mereka. Di antara para gurunya adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan para sahabat lainnya. Ad-Daruqutni mengatakan bahwa Atta pernah berkata kepadanya bahwa ia telah bertemu dan belajar kepada tidak kurang dari 200 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketakwaannya kepada Sang Rabb Ilahi dan ketekunannya dalam meneguk telaga-telaga ilmu dari para sahabat, majikannya memutuskan untuk memerdekakannya, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin saat itu. Sejak dimerdekakannya, Atta bin Abi Rabah menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat tinggalnya untuk bermalam, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk menimba ilmu dari para sahabat. Tercatat bahwa Atta bin Abi Rabah tinggal di Masjidil Haram selama 20 tahun. Dikisahkan, suatu ketika Abdullah bin Umar berkunjung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Orang-orang berbondong-bondong menghampiri beliau untuk menanyakan persoalan agama dan meminta fatwa. Beliau kemudian berkata, "Sungguh aku heran kepada kalian wahai penduduk Makkah, mengapa kalian mengerumuni aku untuk bertanya tentang masalah-masalah tersebut? Padahal di tengah kalian ada Atta bin Abi Rabah." Kefakihan dalam ilmu agama telah mengantarkan Atta kepada derajat yang agung. Dengan ilmu pula ia membimbing kaum-kaum muslimin untuk mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, mencapai puncak dalam hal agama dan ilmu. Di dalam buku Suwaru min Hayah at-Tabi'in yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Basya dituliskan bahwa Atta bin Abi Rabah mencapai puncak dalam hal agama dan ilmu karena 2 hal, yaitu pertama, ia mampu mengendalikan jiwanya dari hawa nafsu, sehingga ia tidak memberikan peluang untuk sibuk dalam urusan yang tidak berguna baginya. Kedua, ia mampu memanage waktunya, sehingga tidak membuangnya secara sia-sia seperti bermain dan bercakap yang tak perlu, maupun perbuatan tak berguna lainnya. Selain kisah di atas, dikisahkan pula bahwa para penguasa pun segan terhadapnya dan menghormatinya. Dikisahkan di buku yang sama, saat 10 hari terakhir bulan Zulhijjah 97H saat itu, maka Masjidil Haram dibanjiri oleh lautan manusia untuk memenuhi panggilan Allah. Dengan ilmu, para budak bisa melampaui derajat para raja. Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah kaum muslim saat itu, sedang bertawaf di Masjidil Haram. Ia bertawaf dengan meninggalkan pakaian agungnya,
tanpa alas kaki, tanpa penutup kepala. Hanya memakai pakaian ihram. Tidak ada perbedaan antara dirinya dengan rakyat biasa. Setelah usai melaksanakan tawaf, sang khalifah menghampiri seseorang kepercayaannya dan bertanya di manakah keberadaan temannya, Atta bin Abi Rabah. Lalu, temannya menjawab, di sana. Beliau sedang berdiri untuk salat. Maka khalifah diikuti oleh kedua putranya menghampiri tempat yang dimaksud. Saat sampai di tempat yang dimaksud, khalifah sampai rela duduk bersama banyak orang lainnya untuk menunggu Atta selesai salat. Setelah Atta menyelesaikan salat, lantas khalifah langsung menghampirinya dengan mengucapkan salam. Khalifah bertanya kepadanya perihal manasik haji, rukun-rukunnya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Atta menjawab semua pertanyaan sang khalifah dan menjelaskan secara terperinci dengan berdasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dirasa cukup dengan pertanyaannya, khalifah mendoakan agar ia diberi balasan yang lebih baik. Setelah itu, khalifah undur diri, diikuti oleh kedua putranya untuk menuju tempat sa'i. Di tengah perjalanan menuju sa'i, kedua putra beliau mendengar seruan seseorang, "Wahai kaum muslimin, tidak ada yang berhak berfatwa di tempat ini kecuali Atta bin Abi Rabah. Jika tidak bertemu dengannya, hendaknya menemui Abdullah bin Abi Najih." Karena sebelumnya anak sang khalifah tidak mengetahui bahwa yang tadi ia dan ayahnya hampiri adalah Atta. Anak sang khalifah kemudian menoleh kepada ayahnya dan bertanya mengapa ia dan ayahnya tidak meminta fatwa kepada Atta bin Abi Rabah, tapi malah meminta fatwa kepada seorang tua Habsyi dan tidak memberi prioritas kepada ayahnya yang merupakan khalifah saat itu. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, pria yang kamu lihat dan engkau melihat kami berlaku hormat di hadapannya tadilah yang bernama Atta bin Abi Rabah, orang yang berhak berfatwa di Masjidil Haram. Beliau mewarisi ilmu Abdullah bin Abbas dengan bagian yang banyak." Kemudian ia melanjutkan, "Wahai anakku, carilah ilmu. Karena dengan ilmu, rakyat bawahan bisa menjadi terhormat. Para budak bisa melampaui derajat para raja. Hikmah menuntut ilmu. Banyak sekali hikmah yang dapat kita gali dari kisah seorang Atta bin Abi Rabah perihal pentingnya menuntut ilmu. Seorang Atta bin Abi Rabah adalah sosok yang layak kita jadikan figur, bahwa dengan ilmu derajat kita satu tingkat lebih tinggi daripada manusia lainnya. Dengan ilmu pula, Allah mudahkan jalan bagi kita ke surga, seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Imam Syafi'i pun pernah berkata hal yang berkaitan dengan ilmu, "Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan." Maka dari itu, dengan adanya kisah Atta bin Abi Rabah yang Allah naikkan derajatnya karena ilmu, semoga kita pun termotivasi dengan kisah beliau dan semakin giat dalam menuntut ilmu. Memang betul dengan apa yang dikatakan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik saat itu, bahwa dengan ilmu, rakyat bisa menjadi terhormat, dan dengan ilmu pula, para budak bisa melampaui derajat para raja. Atta bin Abi Rabah dikaruniai umur yang panjang. Ia wafat di umur 88 tahun.
Ia penuhi umurnya dengan takwa dan ilmu. Ia wafat pada tahun 114 atau 115 Hijriah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua.